Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segenap hubabah, segenap syarifah, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap panitia dari majelis ta'lim Keramat Luar Batang, majelis ta'lim muslimah Keramat Luar Batang, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya selalu disayang Allah. Semoga semuanya selalu disayang Rasulullah. Semoga semuanya selalu dalam keberkahannya para wali. Semoga semuanya selalu berada dalam keberkahannya para ulama. Semoga tidak siapapun di antara kita yang terhalang dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua hidupnya bahagia, matinya husnul khotimah, di akhirat masuk surga, di mahsyar kumpul sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, kitabnya jangan ditutup dulu. Saya mau bahas mengenai qasidah yang baru saja kita baca, disebut sebagai Nafhah Al-Ambariyah. Bukan Syailillah ya Aidarus, yang sebelumnya, yang punyanya Imamul Haddad. Itu maknanya dalam sekali itu ya. Qasidahnya lebih panjang daripada itu, namun yang biasa dibaca kalau lagi keadaan-keadaannya waktunya kurang panjang, biasanya akan baca dari yang ini ya, dari Qadista'antu Karabbi itu. Udah dapat? Halaman berapa tuh? 41. Ya. Yang tadi tuh, yang ya lima sirri minna la tatikisit ra'anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haitsu kunna. Itu qasidah enak dibaca kalau nggak bisa tidur tuh ya. Ya langsung ngantuk gitu. Tadi aja saya liatin ibu-ibu antara yang baca khusyuk atau ngantuk. Ya Allah. Saya bacain dari atasnya ya, yang nggak ditulis di sini ya. Ada di kitab Khulasatul Madad, Khulasatul Madadun Nabawi, itu juga ada tuh. Yang ini nih penggalannya dari bawah ini Qadista'antu Karabbi. Itu memang kalau pokoknya gini, kalau teman-teman waktunya lebih panjang, bacanya dari yang ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Gitu ya. Yang punya kitab khulasah di handphonenya atau dibawa boleh dibuka juga. Halaman berapa Ustazah? Kan beda-beda ya. Beda-beda. Adanya di bacaan pagi. Bacaan pagi habisnya zikir bil asmail husna. Bacaan sebelum subuh, dini hari ya, dini hari. Nah itu habisnya tawassul Habib Abdullah Al-Aidarus yang tadi juga kita baca. Nah, habis itu ini nih, ya alimas sirri minna. Coba saya mau bacain artinya. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Yang ini sebenarnya enggak masuk dalam qasidah ini. Sebenarnya ini merupakan salah satu dari bacaan-bacaan doanya Imamul Haddad.
Imamul Haddad sering baca doa ini teman-teman. Di apalagi itu adanya? Di ratib. Ya. Di ratib itu juga ada. Artinya apa? Ya alima sirri minna, wahai yang mengetahui rahasia kami. Ini kan dalam hidup kita nih kan di sisi Allah nggak ada yang samar teman-teman. Semuanya jelas, semuanya ada, semuanya nggak ada yang Allah nggak tahu. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Wa asirru qaulakum, kalian mau keraskan suara kalian. Wa asirru qaulakum, kalian mau bisik-bisikin suara kalian. Mau sir, rahasiain suara kalian itu pelan-pelan. Sir, awijharu bih, atau kalian mau keras-keras sekalipun, innahu alimun bidatis sudur, Allah tahu bahkan apa yang ada di dalam hatimu itu. Sedikit sekalian saya muliakan, saya mau kasih tahu dulu apa bedanya sir wa akhfa. Alimu sirri wa akhfa. Itu ada firman Allah Subhanahu wa taala kayak gitu tuh. Ada namanya sir, rahasia. Rahasia adalah sesuatu yang kamu nggak mau ada orang lain tahu, tapi kamu akan sampaikan itu kepada orang-orang yang kamu rasa bisa menjaga amanah atau orang yang dekat dengan diri kamu. Itu namanya sir. Biasa disebut rahasia. Makanya orang bilang, jangan cerita-cerita ya, ini rahasia. Tapi dia terus ngomong lagi sama orang lain, jangan cerita-cerita ya, ini rahasia. Dia cerita lagi sama orang lain. Sampai akhirnya kemudian jadi istilahnya rahasia umum. Rahasia atau umum nih. Gak apa-apa, orang tuh bagus untuk punya rahasia, tapi pastikan kamu punya sahib sir, kamu punya teman berbagi rahasia. Terutamanya teman-teman sekalian, suami adalah pemegang rahasia istri dan sebaliknya istri tuh harus jadi pemegang rahasia suami. Hati-hati, jangan sampai kamu jadi seseorang yang bahkan suami kamu pun gak percaya sama kamu. Wah, kalau cerita sama dia mah ember. Gampang banget bocornya. Besok juga udah tersebar kemana-mana. Ada tuh perempuan kayak gitu. Langsung ada katanya. Kamu merasa apa gimana nih? Ini ya, saya jadi keinget satu cerita lucu nih teman-teman. Saya keingetan satu cerita lucu. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar masuk Islam. Siang jelang sore. Sayyidina Umar. Malamnya dia mikir Sayyidina Umar. Gimana caranya biar kabar masuk Islamnya saya tersebar di seluruh kota Mekah. Karena kan kalau yang lain-lain tuh kan masuk Islam pengennya sembunyi-sembunyi, takut orang kafir Quraisy. Sayyidina Umar kan enggak. Sayyidina Umar malah kepengen, ini biar semua orang tahu nih saya udah masuk Islam. Enggak ada takut-takutnya Sayyidina Umar. Dia mikir aja, malam-malam apa nih ya yang mesti saya lakukan biar kabar Islamnya saya tersebar luas. Pagi-pagi Sayyidina Umar, terus di malam itu juga dia mikir, siapa ya orang yang paling sakit hati dengan Islamnya saya? Oh, Abu Jahal. Pagi-pagi disamperin si Abu Jahal, ketok pintu, buka. Ya wasahla, ya udah seneng banget kan? Sabahul khair Umar, Sayyidina Umar juga gitu. Sabahul khair Abu Jahal. Teman-teman sekalian, mereka berpelukan, seneng, terus tanyain, ada kabar apa nih Umar? Pagi-pagi kayak gini kamu udah ke rumah saya. Kata Sayyidina Umar, saya mau ngasih kabar gembira buat kamu Abu Jahal. Gak ada kabar
lebih gembira daripada ini. Di pintu tuh, masih di pintu, belum masuk, belum persilakan masuk. Dia bilang, apa itu wahai Umar, kamu masuk dulu apa? Enggak usah, di pintu aja saya. Oh boleh. Kabar apa kiranya? Abu Jahal. Ketahuilah Abu Jahal. Apa tuh? Saya kemarin masuk Islam, gubrak. Sayyidina Umar dah. Lucu banget, Sayyidina Umar lucu banget. Habis itu Sayyidina Umar kemudian pergi, nih yang tadi nih. Gimana caranya biar rahasia saya, bukan rahasia, biar kabar saya masuk Islam tersebar dengan segera. Dia pun nyari. Dia ingat ada seorang perempuan setara BBC London. Setara Lambe Turah. BBC London gak pada tahu ya. Setara Lambe Turah, teman-teman saudaraku sekalian. Sayyidina Umar ketuk pintunya. Cewek itu bukain pintu, wah Umar bin Khattab. Dia tuh ya ngelihat Sayyidina Umar kayak ngelihat bahan gosip. Umar bin Khattab datang ke rumah saya, itu headline berita tuh. Itu tuh udah berita paling atas tuh. Berita yang lain tuh bawah semua. Kalau ada berita Umar bin Khattab datang ke rumah saya gitu kan. Waduh, Umar bin Khattab nih. Wah, Umar, kau datang ke rumahku nih mampir pengen minum atau gimana? Oh enggak, saya datang ke rumah kamu sengaja mau ketemu kamu. Waduh, berita apa nih? Saya mau ngasih kamu rahasia. Wah, rahasia apa nih Umar? Sini saya bisikin. Wih. Langsung tuh sampai kayak nggak mau kelewatan satupun kata gitu kan. Tapi kamu jangan cerita-cerita sama orang ya. Siap Umar. Rahasiamu aman sama saya. Pokoknya kalau nanti kamu dengar berita tersebut tersebar, bukan dari saya Umar. Saya nggak akan buka-buka rahasia orang. Sini saya beritain. Apa itu Umar? Saya kemarin masuk Islam. Sayyidina Umar nyampein itu habis subuh teman-teman. Gak nyampe 2 jam kabarnya semua orang udah denger. Orang semekah udah denger, ya Allah, ya Allah. Lucu gak cerita saya? Kamu jangan kayak begitu. Kalau ada orang kasih tahu rahasia, jaga pakai mata, pakai kepala kamu. Jaga pakai seluruh jiwa raga kamu. Jagain. Lebih baik mati daripada buka rahasianya orang. Insya Allah. Kita akan bawa sampai dalam kubur kita sebuah rahasia, ya. Pokoknya kalau ada orang rahasiain, nah itu. Teman-teman sekalian, itu sir. Akhfa, sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, sesuatu yang kamu gak kepengen orang lain tahu, dan kamu bahkan tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Itu namanya akhfa. Allah itu alimus sirri wa akhfa. Allah maha mengetahui yang rahasia, yang kiranya kamu akan beritahukan kepada orang terdekat, atau akhfa, sesuatu yang bahkan kepada yang terdekat pun kamu gak akan memberitahukannya. Ia ada di dalam hati kamu, Allah tahu semuanya. Sebab wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kamu mau keras, kamu mau pelanin, Allah bahkan tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Dan menurut saya, teman-teman, ini pengetahuan Allah tentang kita nih ya. Menurut saya, orang itu loh,
kalau kena trauma, ini dengerin saya nih, dengerin saya, baik-baik dengerin saya. Orang tuh kalau kena sesuatu hal yang berat dalam hidupnya, trauma, di masa kecil, kayak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu sebenarnya dia ingat, ya, terutama kalau udah masuk umur yang seseorang bisa mengingat gitu. Dan lukanya dari sesuatu yang mendatangkan trauma, entah itu kebakaran, entah itu berada di ruang sempit, entah itu ketakutan, entah itu apapun itu, lukanya atau rasanya itu tersimpan di dalam hati, bahkan ketika seseorang berusaha melupakannya. Orang udah lupa nih, sampai tua pun dia lupa, dia nggak inget gitu. Tapi teman-teman, si trauma itu, si luka itu jadi timbunan emosi di dalam hati yang mengendap di tangki emosi seseorang, tangki jiwa seseorang. Kamu bahkan nggak tahu ketakutan kamu itu terhadap apa dan kenapa, kadang kamu nggak tahu. Sesuatu hal yang ternyata, oh ternyata tuh saya segini takutnya sama ini ya, tapi kenapa gitu kan. Hal-hal yang saya memang takut sama, ada kan orang takut berlebihan sama kecoa, ada orang takut berlebihan sama tikus, sama kucing misalnya gitu kan ya. Itu tuh sesuatu hal yang kalau ditanya ya takut aja. Oh enggak, sebenarnya enggak takut aja. Kamu punya trauma di masa kecil yang tersimpan di dalam memori kamu yang enggak, bahkan kamu pun enggak tahu. Udah enggak ada itu di memori, udah enggak ada lagi di memori, tapi dia tersimpan jauh di dalam kedalaman hati kita. Saudaraku sekalian, Allah tahu bahkan yang kamu tidak tahu. Luka kamu, trauma kamu, rasa hati kamu, keadaan-keadaan yang masih nempel di dari kamu, bahkan dari masa kecil kamu. Kamu gak tahu apa aja yang tersimpan di kedalaman hatimu tersebut. Allah tahu. Allah tahu. Ketika kamu disakiti oleh seseorang dan kamu bilang saya sudah memaafkan dia, tapi lukanya masih ada di dalam sana. Allah tahu. Allah tahu semuanya. Enak banget gak sih ketika kamu menyadari bahwa lemah kita seperti apapun, ada yang maha kuat dan dia mengetahui segalanya tanpa perlu kita ceritakan. Ya alimas sirri minna. Itu Allah. Ya alimas sirri minna la tahtikis sitra. Ada banyak di antara dosa-dosa kita sembunyikan. Ada yang kita jadikan sebagai rahasia yang mungkin kita ceritakan. Tapi ada juga di antara dosa tersebut yang bahkan kita gak mau ceritakan sama siapapun. Sebaiknya memang jangan suka cerita-cerita dosa ya teman-teman. Dosa itu antaramu sama Allah kok, gak usah cerita-ceritain. Walaupun dalam konteks taubat sekalipun. Saya ingat dulu tuh astagfirullah, bandelnya saya. Itu kan? Saya begini. Pojokan bioskop tuh. Misalnya gitu. Oh ya, bicara bioskop, asal tahu aja tahadusan bin Ni'mah sampai saat ini saya belum pernah masuk bioskop. Segitunya biasa aja kali. Jadi kalau kamu lagi pergi ke bioskop terus kamu lihat orang pakai cadar, kayaknya saya pastikan seumur hidup kaki saya alhamdulillah belum pernah nginjak bioskop. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Nah, dosa-dosa itu tentu saja Allah tahu semuanya. Kan begitu? Kita nggak mau aib kita, dosa kita Allah buka-buka di dunia. Betul? Itu yang kita selalu minta sama Allah. Ya alimas sirri minna la tahtika sitra anna. Ya Allah, Engkau zat yang mengetahui yang paling rahasia dari diriku. Ya Allah, tolong jangan pernah buka aibku di hadapan hamba-hambamu. Wa'afina, ya Allah, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Selamatkan tuh kalau badan jatuhnya sehat, makanya orang kalau bilang sehat wa'afiat, kan itu ya, wa'afi, afiyah itu artinya adalah keselamatan. Nah kalau ke badan jatuhnya kesehatan, keselamatannya badan, keselamatannya pikiran, keselamatannya kehidupan. Wa'afina, selamatkanlah kami ya Allah dimanapun aja kami berada. Wa'fu anna, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Wa kun lana haitsu kunna, ya Allah selalulah membersamai kami dimanapun kami berada. Selalulah ada untuk kami dimanapun saja kami berada. Alhamdulillah. Sehingga sekalian saya muliakan itu atasnya. Kemudian bawah-bawahnya, ini biar cepat nih. Ya Rabbi ya alimal hal, Engkaulah ya Allah yang mengetahui segala keadaan. Ilaika wajjahtul amal, kepadamu aku haturkan segala harapan. Famnun alaina bil iqbal, terimalah saya ya Allah. Wa kun lana waslihil bal, selalulah ada untuk kami dan benerinlah, bagusin bal, pikiran kami. Bagusin nih pikiran kami ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, ya Allah Engkaulah penguasa seluruh manusia. Abduk faqiruk alal bab, hambamu ini ya Allah, ini saya nih ya Allah, faqiruk alal bab, berdiri di pintumu. Hambamu yang miskin ini ya Allah berdiri di pintumu. Ata, datang padamu. Waqad batal asbab, di saat seluruh pintu sudah tertutup. Mustadrikan ba'da mamal, berharap Engkau kemudian menyelamatkan sesudah apa yang terjadi pada aku. Ini cakep banget sih ini. Kata-katanya Imamul Haddad nih emang luar biasa. Ya Allah, hambamu yang miskin ini berdiri di pintumu. Datang sesudah seluruh pintu tertutup bagiku ya Allah. Berharap Engkau segera membukakan pintu. Ya wasi'al judi judak, wahai yang kedermawanannya paling luas, karuniakanlah kepadaku al khair khairuk wa indak. Bukankah Engkau memiliki segala kebaikan-kebaikan itu ya Allah? Berikan padaku. Fauqal ladzi rama 'abduk, bukan yang aku inginkan, tapi di atas yang dapat aku pikirkan. Fadrik birahmatik fil hal, selamatkan aku segera ya Allah sekarang juga. Minta sama Allah dikasih kebaikan, yang kebaikannya itu di atas apa yang bisa saya pikirkan ya Allah. Karena kita nih mikirin kebaikan aja cuman segitu-gitu aja yang kita bisa mikir. Di atas kebaikan-kebaikan tersebut ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Di atas yang Allah berikan kepada hamba-hamba tercinta di sisinya. Nah itu kita minta sama Allah SWT. Fauqal ladzi rama 'abduk, di atas apa yang saya inginkan, di atas apa yang bisa saya pikirkan ya Allah. Kebaikan-kebaikan tersebut berikanlah. Ya mujidal khalqi turra wa musi'al kulli birra, as'aluk isbala sitra alal qaba'ih wal ahtal. Wahai yang menciptakan seluruh manusia, wahai
yang kebaikannya mencangkup segala sesuatu. Aku mohon kepadamu isbala sitra, ya Allah, penutupannya yang menyeluruh, alal qabaih wal ahtal, di atas seluruh kesalahan-kesalahan dan aib-aib diri yang jelek-jelek ini ya Allah. Di atas segala dosa, di atas qabaih yang buruk-buruk, semuanya tutupin ya Allah. Yang jelek-jelek dari kami ini tutupin. Tutupannya bukan asal tutup aja, isbal. Tahu gak isbal? Isbal itu ditutupin terus Nabi Muhammad melarang laki-laki untuk pakai sarung di bawahnya mata kaki, gitu kan? Itu bahasanya isbal. Isbal itu menutup lebih daripada yang seharusnya ditutup. Paham? Paham teman-teman? Makanya kan ada orang, maksudnya kaum laki-laki itu kan memang kalau kamu lihat habaib-habaib gitu ya, ulama-ulama kita, orang-orang soleh, kalau pakai sarung di atasnya mata kaki, kan begitu? Kenapa begitu? Kenapa mereka suka pakai sarung di atas mata kaki? Melaksanakan perintah Nabi Muhammad yang itu. Tapi kalau dibilang apakah sekarang ini nggak boleh laki-laki pakai penutup aurat bawah, bagian bawah, di bawah mata kaki, teman-teman sekalian, ada banyak tinjauan dalam hal ini. Begini tinjauannya, Nabi itu dulu melarang laki-laki pakai penutup di bawah mata kaki karena yang pakai di bawah mata kaki itu adalah raja-raja atau orang kaya-kaya yang gak nginjek tanah. Zaman itu, nih ya, biar tahu konteksnya, biar teman-teman ini beragama dengan pemahaman, karena lain beragama pakai ilmu tuh lain dengan beragama yang tanpa ilmu. Orang kalau beragamanya pakai ilmu tapi ilmunya sedikit, itu suka gampang nyalah-nyalahin orang, gitu kan? Sementara kalau berilmu dengan ilmu yang lebih luas, itu jadi nggak gampang nyalahin orang. Man katsura ilmuhu qalla ingkaruh. Siapa yang pengetahuannya banyak, maka akan sedikit ingkarnya dari orang, sedikit protesnya dari orang. Teman-teman sekalian, nih, jadi zaman dulu itu laki-laki yang bisa pakai pakaian di bawahnya mata kaki itu adalah laki-laki yang nggak nyentuh tanah, yang kalau bepergian dari dalam rumahnya udah langsung dari halaman rumahnya yang dipakein karpet atau lantai gitu ya, langsung naik ke atas kuda, begitu kan? Langsung naik ke atas kuda dan nggak nyentuh tanah, mereka bepergian di atas kudanya sampai nanti udah dibikinin tenda, dia turun langsung ke tendanya atau langsung perginya ke tempat lain yang nggak nyentuh tanah, teman-teman, nggak nyentuh tanah gitu. Mereka itulah, jadi akhirnya penggunaan kain di bawahnya mata kaki jadi simbol kekayaan, jadi simbol kekuasaan. Orang kalau mau lihat kaya apa enggak kaya, kalau laki-laki ya, kaya apa enggak kaya, itu dilihatnya dari bajunya sepanjang apa, kain bawahnya sepanjang apa, gitu. Nah, Nabi Muhammad melarang semua jenis kesombongan, termasuk hal ini. Jadi Nabi Muhammad mengatakan enggak diperkenankan laki-laki untuk memakai sesuatu di bawah mata kakinya, sebab itu menunjukkan kesombongan. Sementara kalangan kayak petani, kalangan pedagang, kalangan apa, kan mereka harus di jalanan kan gampang kotor, begitu kan? Kalau kotor belum tentu ada gantinya, makanya mereka pakainya tinggi-tinggi gitu, semacam itu. Nah, Nabi Muhammad balikin Islam kepada keadaannya budak, keadaannya orang-orang yang biasa-biasa aja. Jangan pakai kamu di bawahnya mata kaki, nah pakai di atas. Nah kalau sekarang kan enggak, zaman ini kan enggak ada ilahnya, enggak ada sebabnya kayak gitu. Orang laki-laki pakai bawah kaki enggak ada kemudian, wih kaya ya dia, enggak. Kekayaannya itu kan dilihat dari hal-hal yang lain, ya kan begitu ya? Dari kendaraannya, dari apanya. Nah, jadi intinya adalah Nabi Muhammad melarang memakai
pakaian yang menunjukkan kesombongan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Nah, isbal itu artinya adalah mencangkup, menutupi sampai lebih daripada yang seharusnya ditutupi. Itu namanya isbal. Nabi Muhammad Imamul Haddad doanya di sini, ya mujid as'aluk isbal sitri. Ya Allah, aku mohon ya Allah kepadamu agar engkau menutupku dengan isbal, menutup yang sampai memenuhi sampai di luar yang seharusnya, maksudnya lebih daripada yang seharusnya. Alal qabaih wal ahtal, tutupilah aibku, tutupilah dosaku secara keseluruhan ya Allah, jangan biarkan ada sedikit pun yang tersingkap, semacam itu. Ya man yara sirra qalbi hasbi tilauka hasbi, wahai yang mengetahui rahasia hatiku, cukup engkau aja ya Allah yang tahu. Cukup ya Allah, engkau aja yang tahu. Famhu bi afwika dzambi, ya Allah, dosa-dosaku aku mohon hapuskanlah. Waslih kusudi wal a'mal, jadikan niatku bagus, jadikan perbuatanku bagus. Indahkanlah ya Allah, karuniakan keindahan pada amal perbuatanku, karuniakan keindahan pada niat dan tujuanku. Rabbi alaika atimadi, ya Allah, hanya kepadamu aku bersandar. Kama ilaika istinadi, sebagaimana hanya kepadamu aku berserah. Sidqan, beneran ya Allah. Wa aqsa muradi ridauka daimul hal. Ya Allah, puncak cita-citaku adalah keridhoanmu ya Allah, yang senantiasa dan sekarang juga. Kalau aku ditanya apa yang paling aku inginkan, keridhoanmu ya Allah. Sekarang juga ya Allah. Begitu. Aqsa muradi ridauka daimul hal. Ya Rabbi inni as'alukal afwan, ya Allah aku mohon kepadamu ampunilah dosaku. Walam yakhib fika dhanni, jangan kecewakan harapanku ya Allah, jangan kecewakan persangkaanku padamu. Ya Malikal Mulki, ya wal, engkaulah ya Allah zat yang maha memiliki segala sesuatu. Ashku ilaika wa abki, aku mengeluh kepadamu ya Allah, aku mengadu padamu dan aku menangis. Min su'mi dhulmi wa ifki, dari buruknya, dari besarnya dosa-dosaku, dari ifki, dari buruknya kebohonganku. Kebohongan yang dimaksud di sini tuh kayak ngaku, kita nih kan sering banget nih. Kayak ngerasa ngaku-ngaku paling solehah gitu. Itu gak sih? Kayak berasa ngaku-ngaku paling solehah gitu kan. Kayak yang sok-sokan paling gimana gitu. Nah itu tuh. Kalau itu ternyata gak sesuai dengan kenyataannya di sisi Allah, itu namanya ifkun. Salah satu dari kebohongan yang kita lakukan. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ngadu kepadamu ya Allah. Dan saya menangis kepadamu ya Allah tentang betapa buruknya perbuatanku, betapa buruknya dosaku, betapa buruknya kebohonganku selama ini ya Allah. Wasu'i fi'li wa tarki. Dan betapa buruknya apa yang aku lakukan, apa yang aku tinggalkan. Kita disuruh ngerjain sunnah, kadang kita kerjakan. Kita disuruh ninggalin dosa, kita malah lakukan. Jelek banget sih saya Allah. Ngerjain yang mestinya ditinggalin, ninggalin yang mestinya dikerjain. Jelek banget ya Allah, saya mengadu kepadamu tentang kejelekan diriku ini ya Allah. Wa syahwatil qili wal qal. Dosaku, aku adukan padamu. Aku menangisi dosaku. Aku menangisi kebohonganku ya Allah. Aku menangisi jeleknya pilihan mengerjakan ataupun pilihan meninggalkan. Aku menangis kepadamu ya Allah tentang syahwatil qil wal qal. Demen banget ngomong saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Ustazah lagi nerjemahin, syahwatil qil wal qal itu artinya seneng ngomong. Kita punya keinginan buat ngomong aja gitu kan. Ya Allah, sampai suami kita keribetan. Sampai orang di sekeliling kita kayak kebanyakan ngomong gitu udah. Seneng banget gitu.
Ya Allah, kata Imamul Haddad, ya Allah maafin betapa buruknya saya dengan keinginan saya untuk ngomong, ngajak qil wal qal, ngobrol-ngobrol. Demen banget ya kita, sekalinya nggak ngobrol secara langsung, kita ngobrol di grup WA. Ya Allah, ini mah yang bener kita nih yang ngadu kayak begini nih. Wahubi dunia damima, aku juga menangisi diriku ya Allah atas cintaku terhadap dunia. Min kulli khairin akima, padahal saya tahu rasa cintaku kepada dunia membuat saya terhalang dari segala kebaikan. Fihal balaya mukimah, saya tahu ya Allah, nih dunia nih tempatnya bala. Saya ngerti juga wahsyuha afat wasghal. Di dalam dunia itu ada banyak penyakit, ada banyak kesibukan yang membuat saya terpalingkan darimu. Ngerti saya Allah, tapi hati saya masih cinta aja nih sama dunia ya Allah. Ngadu saya padamu ya Allah. Ya wayha nafsil ghawiyah. Belum lagi saya ngaduin kepadamu ya Allah tentang hawa nafsu saya yang selalu mengajak dan menenggelamkan saya. Ghawiyah, yang membuat saya tenggelam. Anisabilis sawiyah, sehingga memalingkan saya dari jalan yang benar. Athabtu rawij alayya, yang membuat saya tergelincir dari jalan yang benar tersebut. Wa qasduhal jah wal mal, nafsu saya ini tujuannya adalah kepengen jabatan, pandangan orang, pujian orang. Wal mal, tujuannya adalah kepengen harta. Saya ngadu padamu ya Allah, jeleknya nih diri saya, dosa-dosa saya. Ya Allah, saya ngadu kepadamu ya Allah, kebohongan-kebohongan saya, jeleknya pilihan mengerjakan atau meninggalkan. Ya Allah, saya mengadu kepadamu tentang kesenangan yang ngobrol saya ya Allah. Saya mengadu kepadamu tentang cinta dunia. Saya mengadu kepadamu ya Allah tentang buruknya hawa nafsu yang ngajakin saya untuk berpaling dari jalan yang benar. Tujuannya dia cuman karena kepengen dapetin uang ataupun pengen dapetin pujian. Ya Rabbi qad ghalabatni ya Allah, saya udah kalah selama ini ya Allah. Dunia, harta, semua ini udah bikin saya kalah darimu ya Allah. Meninggalkan mobil amani sabatni, saya ya Allah terjebak dengan hayalan-hayalan saya sendiri. Saya terjebak ya Allah dengan keinginan-keinginan saya sendiri. Wa fil hududi kabatni, terhadap urusan dunia saya menjadi terpenjara ya Allah. Wa qayyadatni bil iqbal, saya menjadi kayak diikat dengan ikatan-ikatan rantai-rantai ya Allah, gara-gara cinta dunia, hawa nafsu, dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Qad ista'antuka Rabbi, baru nih masuk yang sini tadi, ala mudawati qalbi, karenanya ya Allah aku minta pertolongan darimu ya Allah. Tolong obati hati saya ya Allah. Dosanya banyak, bohongnya banyak, kepengenannya dunia, hawa nafsu yang menjerumuskan. Ya Allah, selamatin hati saya ya Allah. Qad ista'antuka Rabbi, aku sungguh-sungguh mohon pertolongan kepadamu Tuhanku. Ala mudawati qalbi, sembuhkanlah hatiku ini ya Allah. Kok pengenannya dunia mulu, kok kepengenannya pangkat di hati manusia, jabatan di hati manusia, pujian dari manusia, kok kepengenannya ngobrol, kepengenannya males-malesan, kepengenannya ninggalin ketaatan, kepengenannya ngerjain dosa. Ya Allah, selamatin hati saya ya Allah, obatin. Wahalli uqdata karbi, ya Allah lepaskanlah belenggu dari hatiku ini ya Allah. Fanzur ilal ghammi yanjal, ya Allah aku ingin kelabu di langitku segera tersingkap. Ya Rabbi ya khairu kafi, ya Allah engkaulah seindah-indah yang mencukupi. Ahlul alainal awafi, berikanlah kepadaku semua keselamatan darimu ya Allah. Dicukupkan, diselamatkan. Falaysa syai' thamma khafi alaika tafsil wa ijmal, bukankah enggak ada yang rahasia bagimu ya Allah?
Bukankah di hadapanmu semuanya terperinci, semuanya jelas, baik secara global ataupun terperinci. Ya Rabbi abduk bibabik, ya Allah hambamu masih berdiri di pintumu. Wa bingkisari wa fagri, saya datang wa bingkisari wa fagri, saya datang kepadamu ya Allah dengan segala kepatahan hati. Saya datang padamu dalam keadaan hati yang patah. Saya datang padamu dalam keadaan hina. Saya datang padamu dalam keadaan fagr, miskin. Fahzim biusrika usri ya Allah. Mohon padamu segala kesusahanku hancurkan, gantikan dengan kemudahan darimu ya Allah. Bimahdi judik wal ifdal, karena kau adalah zat yang maha dermawan lagi pemberi karunia. Wamnun alaihi bitaubah taghsilhu min kulli haubah wa'asimhu min syarri aubah. Ya Allah, karuniakan kepadaku taubat hamba yang di pintumu ini ya Allah. Karuniakan kepadaku taubat, membuat aku bersih dari segala dosa. Mandikan kami ya Allah dengan air taubat darimu, membuat aku bersih dari segala dosa. Wa'simhu min syarri aubah, jaga aku biar gak balik lagi ngerjain dosa ya Allah. Likulli ma'anhu qad hal, atas segala dosa yang pernah terjadi padaku. Fa'anta maulal mawali, bukankah engkau adalah zat yang maha berkuasa. Al-munfarid bil kamali, engkau sendiri dalam kesempurnaanmu. Wabil ula wa ta'ali, engkau maha tinggi lagi maha luhur. Alau tandar bil amthal, engkau tidak mungkin bisa diserupakan dengan apapun. Juduk wa fadluk wa biruk yurja, kedermawananmu, anugerahmu, kebaikan darimu aku harapkan. Batsyuk wa qahruk yuhsya, kemarahanmu, engkau memaksa kekuasaanmu. Yuhsya, aku takut darinya ya Allah. Murkamu, kekuasaanmu, aku takut darinya ya Allah. Kekuasaan untuk mengadab maksudnya ya. Dzikruk wa syukruk lazim ya Allah. Aku akan berusaha untuk selalu menyebutmu dan bersyukur padamu. Wahamduk wal ijlal, aku berusaha untuk selalu memujamu dan mengagungkanmu. Ya Rabbi anta nasiri, engkaulah Allah penolongku. Falakini kulla khairi, berikan padaku segala kebaikan. Waj'al binan jinanak masiri, jadikanlah surga sempat kembaliku. Waqtim bil imanil ajal, tutupkanlah usiaku dengan husnul khatimah. Akhiri hidupku dengan membawa iman, akhiri kehidupanku dengan berbekal iman. Wasalli fi kulli halah, ya Allah bersolawatlah dalam segala keadaan ala muzilid dhalalah, kepada dia yang dapat menyingkap jalan kesesatan. Man kalamatul ghazalah, seseorang yang bahkan ghazalah, apa tuh namanya, binatang apa tuh ghazalah? Kijang berbicara padanya. Muhammadil hadidal, yaitu baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi petunjuk. Walhamdulillahi syukra, ya Allah kepada engkau kami sampaikan ucapan terima kasih ala ni'am minhu tatra, terhadap kenikmatan yang bertubi-tubi. Nahmad husiran wa jahra, kami berterima kasih kepadamu ya Allah dalam keadaan sir, rahasia, berbisik, wajahro ataupun secara terang-terangan. Wabil ghada wudu'i wal asal, di waktu pagi, sepanjang pagi dan sepanjang malam. Itu artinya indah banget ya. Sedikit sekalian, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik, di beberapa waktu yang lalu saya baca kitab yang ditulis oleh murid beliau. Pernah sesuatu terjadi di Gresik. Jadi ceritanya ada majelisnya Habib Abu Bakar. Di majelis Habib Abu Bakar itu habis selesai, beliau kemudian dikasih kertas dan dibisikin sama yang ngasih kertas. Dia bilang, Bib doain, lagi ada virus, lagi ada wabah, bukan virus, lagi ada wabah terjadi di sebuah kampung. Disebutin kampungnya apa gitu ya, di kota Gresik sana itu. Tolong Bib bacakan doa biar enggak menyebar kemana-mana, biar wabahnya segera diangkat.
wabah penyakit. Wabah penyakit ini kan kayak COVID kemarin itu kan namanya wabah penyakit tuh. Habib Abu Bakar kemudian langsung membaca zikir ini. Kata Habib Abu Bakar, yuk kita di akhir majelis ini kita baca zikiran tadi itu. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali 'uqdati karbi fanzur ilal ghammi anja. Itu beliau baca tuh semuanya tuh dari atas sampai ke bawahnya dibaca sama beliau, kemudian beliau baca Fatihah gitu kan. Terus habis itu beliau cerita, dia bilang bacaan ini ditulis sama Imamul Haddad. Beliau mengatakan insya Allah kalau dibaca dengan penuh khusyuan terhadap siapapun dan meminta hajat apapun, insya Allah dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya saat kita lagi minta diangkat Allah segala kesusahan kita. Kamu kalau lagi ada kesusahan apapun baca deh itu dengan penuh khusyuk, apalagi kalau kamu ngertiin artinya sambil berusaha kamu angan-angankan artinya. Kan ada tuh di kitab-kitab itu ya artinya ya, sebagaimana yang tadi udah saya sampaikan tuh artinya. Nah itu teman-teman sekalian, kamu bacanya dengan penuh khusyukan, insya Allah kesulitanmu akan diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita udah bacanya tadi, mudah-mudahan saya doakan yang sedang ada dalam kesulitan Allah angkat segala kesulitanmu. Yang sedang dalam kesempitan ekonomi, kesempitan hati, permasalahan dalam kehidupan, semoga Allah berikan kemudahan semua insyaallah. Apapun aja yang jadi hajat-hajatmu, ada yang lagi sakit, ada yang lagi sulit, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Hadral Aidarus, dengan keberkahan bacaan yang sudah kita baca, dengan keberkahan majelis ilmu yang baru saja kita dengar, dengan keberkahan Habib Abdullah bin Abu Bakar, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dengan keberkahan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus, dengan keberkahan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dengan keberkahan Sahibud Dari Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kita minta hajat-hajat kita semuanya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insyaallah. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insyaallah. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insyaallah. La hadiniyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bi'akil Fatihah bermatil Fatihah berkatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan wa su'dair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa amanan min al 'adab, wa nasiban min al jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, afina min balaik, wa uzikna syukra na'maik, wa adikna bardafik wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, minal amali azkaha, wa minal akhlaq atyabaha, wa minal arzak azzala, minal afi akmalaha, minal dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa tawaffana ala millatik ya muhawwilal ahwal, wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma qdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing.
اقضي جميع حاجاتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل رجائي في حياتي ومماتي. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنتهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doakan juga semoga urusan saya ke depan semuanya dilancarkan Allah, berkahi Allah, sehat afiat lahir batin buat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya, bisa ketemu lagi di bulan-bulan yang akan datang. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.